Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan memasuki materi pokok bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sebelum memasuki materi tersebut, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kalian capai. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem nasional. Kemudian, indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut kalian, Undang-Undang Dasar penting tidak sih bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Pernah nggak kalian mendengar hukum dasar dan konstitusi? Apa sih hukum dasar dan konstitusi itu? Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian apa hukum dasar dan apa itu konstitusi. Hukum dasar adalah aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya suatu hukum. Hukum dasar terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan hukum yang telah ditulis dan telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum dasar tidak tertulis yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis atau konvensi. Di Indonesia menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal,
yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan sesudah amandemen terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Konstitusi dalam bahasa Latin yaitu constituante atau undang-undang dasar. Dalam negara adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan di suatu negara. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi. Yang pertama, tertulis. Yang kedua, tidak tertulis. Dan yang terakhir, fleksibel rigid. Sifat konstitusi. Yang pertama, tertulis. Tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Kemudian yang kedua, tidak tertulis. Tidak tertulis dalam satu naskah. Apa gua mati? Aduh anjing. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa. Dikatakan rigid jika mengubah undang-undang tersebut memerlukan cara yang tidak mudah. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman, sedangkan dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tertulis. Suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan pokok yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma. Yang keempat, merupakan aturan norma yang berupa aturan hukum positif tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, alat kontrol. Apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? Yang kedua, pengatur. Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, penentu. Sebagai penentu, hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarahkan pada ketidakharmonisan. Saksikan materi tersebut
Kali ini Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Nah, tugasnya kali ini yaitu kalian mencari isu yang ada di berbagai media yang berkaitan dengan hubungan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pengaruh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia. Nah, tugas tersebut dibuat dalam bentuk clipping. Nanti dikumpulkan 2 minggu dari hari ini. Nanti dikumpulkan di masing-masing kelompok perwakilannya dan mengirimkan tugasnya ke sekolah. Terima kasih. Jangan lupa menerapkan 3M dalam kondisi pandemi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.